wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede sama Natasha, tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Enggak. Tadi kira-kira waktu ibu belajar di kelas, apa yang Dede lakukan sama Natasha? Minum es. Minum es. Kalau misalnya lagi belajar, boleh nggak minum es? Boleh. Nggak boleh. Jadi kalau lagi belajar harusnya kayak gimana? Harus duduk siap belajar. Harus duduk siap. Kalau Dede harus gimana? Oh, bingung? Belajar dan semestinya lah. Belajar dengan semestinya. Boleh nggak sambil belajar minum es? Ya. Oke, baik. Kalau misalnya Natasha sama Dede sudah tahu kesalahannya, sekarang kita akan buat kesepakatan. Ya. Kira-kira nanti kalau belajar sama ibu, apa yang harus kita sepakati? Perjanjian. Harus belajar. Pertama, belajar sungguh-sungguh. Dede? Tidak makan dan minum di kelas. Tidak makan dan minum di kelas. Apalagi? Taat aturan. Taat aturan. Ada lagi? Udah? Oke, jadi 3 ya. Kita. Kalau misalnya jadi siswa, Dede sama Natasha boleh nggak tidak sopan ke guru? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus sopan. Harus sopan. Jadi harus saling menghargai ya. Ibu berbicara, kalian mendengarkan. Kalian berbicara, ibu yang mendengarkan. Siap? Kayak gitu selanjutnya? Siap. Baik, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah berkat rahmatnya ibu-ibu sekalian di sini, saya ucapkan terima kasih karena berkenan untuk hadir dalam acara diskusi kita mengenai budaya positif. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Sudarmi SPD. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian karena berkenan mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Izinkan saya membacakan terlebih dahulu identitas saya. Saya Karin Ramadia Rastra Pertiwi, SPD MSI. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, dan mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, Bapak, Ibu, mohon maaf tidak ada Bapak ya. Ibu-ibu sekalian, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Mohon izin, apakah ada yang ingin memimpin doa? Ibu Aap, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai untuk diskusi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasinya ya Bu Aap ya. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan mensosialisasikan mengenai budaya positif, nilai kebajikan, hukuman, restitusi, dan juga konsekuensi bagi guru di SMP Negeri 2 Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Jadi sosialisasi ini saya utamakan untuk guru sehingga nanti kita bisa mengimplementasikannya di kelas. Namun sebelum itu, nah di sini kita adakan kesepakatan kelas atau kesepakatan diskusi dulu ya ibu-ibu. Gawai mode silent disepakati. Baik, terima kasih. Senyum, semangat, santai. Masih bisa tersenyum?
aktif dalam diskusi? Siap. Nah, ini agar diskusinya tidak ngantuk, jika ingin berpendapat sebutkan nama dan password. Curhat dong Bu. Nanti Iya dong. iya, kita jawab iya dong gitu. Siap ya? Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum memulai kegiatan, saya mau ajak olahraga terlebih dahulu. Nanti saya gerakan beberapa gerakan. Ibu-ibu ikuti instruksinya ya. Kalau saya begini, ibu-ibu bilang ha. Kalau begini, hi. Kalau ini, hu. Ini he. Siap? Ini apa? Hu. He. Kita mulai ya, yang kompak ya. Mana senyumnya? Ih, Masya Allah, cantik amat ini Krisdayanti. Ya, kita mulai. Baik, terima kasih. Berarti ini ibu-ibu masih fokus gitu ya, mau ha, hi, hu, he, nggak ada ho-nya. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini ada latar belakang masalah. Kenapa sih kita diskusi hari ini? Nah, di sini saya menyoroti ada 3 masalah. Permasalahan mengenai kebebasan pergaulan remaja saat ini telah memudahkan nilai religius dan nasionalisme di peserta didik kita saat ini. Nah, kita utamakan di kebebasan media sosial. Banyak sekali media sosial digunakan untuk bersedih, untuk upload hal-hal yang tidak bermanfaat, digunakan untuk menghujat, berkeluh kesah, dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga media sosial yang digunakan untuk hal-hal positif. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, tidak ada kedekatan emosional antara pendidik dan peserta didik. Jadi ibu, saya masuk, Assalamualaikum. Anak-anak, Waalaikumsalam Bu. Ntar saya ngerti semua? Ngerti Bu. Apa coba? Gitu biasa kan? Nah, itu tidak ada kedekatan emosional antara pendidik dan peserta didik. Seperti itu. Nah, kita gunakan bukan guru ya, tapi pendidik peserta didik. Selanjutnya, adapun tujuan dilaksanakan diskusi hari ini, pendidik dan peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas. Kayak tadi ya, jadi sebelum memulai pembelajaran kita lakukan kesepakatan dulu. Yang kedua, peserta didik memahami dan mengimplementasikan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang ketiga, pendidik mengimplementasikan restitusi di sekolah. Yang keempat, terlaksananya konsep budaya positif di sekolah, khususnya di kelas. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan. Ini ada latihan upacara yang dilakukan di dalam kelas, jadi memupuk rasa berani, lalu rasa tertib, disiplin, dan lain sebagainya. Yang kedua ini sholat duha berjamaah, bukan berjamaah ya, maksudnya bersama-sama gitu ya. Lalu yang ketiga periksa kerapihan antar teman gitu. Nah, di sini ada tolak ukur keberhasilan. Apa sih yang membuat kita dinyatakan berhasil menerapkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan guru. Jadi bukan hanya sebatas tulisan saja, tetapi diimplementasikan di kelas dan di sekolah. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, guru memahami dengan baik konsep budaya positif, nilai kebajikan, dan juga restitusi. Begitu tolak ukur keberhasilan kegiatan kita. Nah, di sini ada yang mau memberikan pendapat tidak? Ada 2, 3. Yang pertama, silakan berikan pendapat tentang kedua gambar tersebut. Yang kedua, berikan tanggapan tentang guru galak dan guru baik. Ih,
Bu Karin mah galak, pas sholat mah galak, saya mah ke Bu Isti baik, begitu. Yang ketiga, apakah hukuman dapat membuat guru lebih disegani? Ada yang ingin berpendapat? Boleh 1, boleh 2, boleh 3. 1, 2, 3 boleh. Saya kayak admin Shopee Live ini. Boleh? Ada yang ingin berpendapat? Iya dong. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya guru bidang matematika. Saya mau memberikan pendapat tentang perbedaan gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar yang sebelah kirinya saya itu ada anak yang sedang dihukum di depan kelas. Kemudian yang kedua, menurut pandangan saya ini sedang konsultasi atau sedang berdiskusi, mungkin karena ada masalah atau sedang curhat anak muridnya kepada si guru, atau pokoknya dia berdua lah, cuma 4 mata. Berikan tanggapan tentang guru galak dan baik. Guru galak dan baik. Guru galak di mata siswa adalah guru yang suka menghukum. Kemudian guru yang baik adalah, kata anak murid sekarang mah katanya, guru yang tidak menghukum, kemudian tidak pernah ngasih PR, betul ya, tidak pernah ngasih PR, kemudian tidak pernah menyalahkan bahwa kalau misalnya dia berbuat salah. Nah, itu menurut mereka. Kemudian apakah hukuman dapat membuat guru disegani? Tidak juga, karena kalau kita menghukum mereka bukan malah segan, mungkin bukan karena segan, karena mereka merasa tidak, si guru ini galak, malas ketemu ibu itu, atau misalnya Bu Linda mah suka marah-marah gitu. Jadi mereka bukan menyegani, malah membuat bahwa berpikiran bahwa segan itu berbeda dengan pokoknya berbeda dengan galak, dengan yang guru disegani itu berbeda. Jadi ketika galak kemudian tidak disegani, itu berbeda dengan orang disegani. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Ibu Linda. Ada lagi yang ingin berpendapat? Cukup? Boleh dilanjutkan? Bu? Masih oke, Bu? Masih. Takut ngantuk sama Ibu. Insya Allah. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada teori kontrol. Siapa yang dikontrol? Peserta didik. Oleh siapa? Pendidik. Masya Allah, mantul. Nah, di sini teori kontrol itu membahas ada 4 ilusi. Ilusi begitu maksudnya ya. Jadi tidak terlihat, tapi dibayangkan, tetapi dirasakan, tapi belum tentu baik, belum tentu benar. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Katanya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kamu duduk, saya duduk. Kamu berdiri, saya berdiri. Tapi bukan atas keinginan sendiri. Yang tidak dikontrol, contoh, nah itu tidak dikontrol, karena kita nggak mungkin nyuruh, coba naik napas naik. Nah itu, jadi tidak ada keinginan dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi menurut kita positif nih, belum tentu menurut murid positif. Menurut kita bermanfaat, belum tentu diterima baik oleh murid. Kenapa? Karena di sini dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Ya, jadi bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, Bu, ada ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Nah, ini bisa menguatkan karakter. Makanya sering banyak orang bilang terima kritik dan saran. Kritik, saran, kritik, saran. Nah, itu ilusi. Ya, kenapa? Karena menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk
murid, katanya menuju pada identitas yang gagal. Kenapa? Karena tadi tidak ada kedekatan antara murid dengan peserta didik dengan pendidik, seperti itu. Nah, di sini bahasanya murid karena kita mengacu pada bahasa di buku ya. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau perempuan laki-laki, perempuan selalu benar, laki-laki selalu benar juga. Kalau kakak tingkat dengan adik tingkat, kakak tingkat selalu benar, adik tingkat selalu salah. Kalau guru dengan murid, guru selalu benar. Iya, pernah nggak ibu-ibu? Ya deh, saya salah, diprotes sama murid. Enggak ya, jadi kita berkelit 1001 alasan biar murid itu salah, nerima tuh kritik dari kita. Padahal nanti kita 5 menit kemudian, iya ya, biar gak kelihatan, bodoh-bodoh amat ya depan murid. Gitu. Ada yang suka begitu? Alhamdulillah, ibu. Kita lanjutkan nih, ilusi-ilusi kita hilangkan. Nah, di sini lihat, disiplin. D-I-S-I-P-Lin. Disiplin. Bisa baca semua, Bu? Bisa. Masa iya? Ada berapa huruf, Bu? Ada. Hitungan? Dihitungan? Berarti masih fokus. Ada? 8. Nah, di sini disiplin katanya belajar. Belajar betul? Katanya. Kata siapa ini? Merupakan bahasa Latin. Jadi dulu ada Socrates dan Plato, salah satu filsuf dari Yunani. Dia berkata bahwa disiplin itu belajar untuk menuju tujuan, belajar untuk mengetahui apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, keseringan disiplin itu menaati aturan. Disiplin adalah tidak melanggar. Disiplin itu patuh. Itu yang sering kita generalisasikan. Tapi kalau dilihat dari katanya belajar, artinya disiplin itu dari diri sendiri, bukan dikontrol oleh orang lain. Kalau peraturan, Bu Santi, Masya Allah. Kalau peraturan itu kan ekstrinsik. Kalau belajar intrinsik. Ya, jadi kalau dari diri sendiri dia lebih bermakna. Begitu, Bu. Bisa lanjut? Apa kita nyanyi dulu? Tidak. Ayo. Tadinya saya mau nyanyi ini, saya sebenarnya cucunya Rita Sugiarto. Iya. Kan ada katanya ada tetangga sepupu jauh begitu kan? Iya, begitulah katanya. Nah, di sini ada nilai kebajikan universal. Luas berarti ya. Ada batuk nih. Katanya nilai kebajikan universal itu semua perilaku memiliki tujuan. Kita bernapas untuk apa? Untuk memperoleh oksigen. Oh iya, itu mah bahasa ilmiah. Kita napas buat hidup, betul ya? Kita duduk untuk istirahat. Padahal biar nggak pegel ya. Istirahat bisa tidur, betul juga. Kita, iya. Nah itu saya berkelit ini. Maaf, dimaafkan ya. Lalu kita berdiskusi di sini untuk sepakat belajar mencari ilmu. Ya. Nah kita lanjutkan. Yang kedua, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan, diyakini seseorang mampu meningkatkan motivasi intrinsiknya dalam. Jadi dia bisa membangun, menggerakkan hal-hal yang ada di dalam dirinya untuk memperoleh tujuan yang ingin dia capai. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan ini berkaitan nih dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6. 1, Bu, baca dulu. 2, terus 3, 4, 5, 6. Jadi ada? Kenapa, Bu? Jangan nanti saya memaham. Nah, di sini ada kalau tadi ada teori kontrol.
sekarang dari motivasi. Nah di sini yang ada kita soroti ada 3 motivasi eksternal. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi itu motivasinya muncul dari luar karena takut. Yang kedua, motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Bu, ibu duduk di sini padahal saya nggak kasih hadiah. Tadinya saya mau nyiapin door prize tapi dusnya hilang, jadi nggak jadi. Ya. Lalu yang ketiga motivasi internal. Nah di sini untuk menghargai diri sendiri. Mudah-mudahan setelah kita belajar di sini berdiskusi bersama ada beberapa informasi yang diperoleh. Amin. Jadi punya motivasi internal. Iya, begitu Mbak Ji. Nah di sini dihukum oleh penghargaan Bu. Kenapa dihukum? Kan penghargaan itu dikasih sesuatu, reward. Kenapa kok bahasanya dihukum? Di sini, menurut Alficon dalam bukunya tahun 1993, saya belum nemu tuh buku 2024, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, siapa yang suka ngasih coklat? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, tetapi dari dorongan eksternal. Jadi khawatirnya dia ketergantungan. Penghargaan tidak berlaku untuk semua murid karena kita memilih orang-orang yang tertentu saja. Takutnya nanti ada hal-hal yang diirikan oleh murid lain. Terus contoh, saya pernah coba kita kuis hari ini kelompok A, B, C, D. Nanti yang menang kita dapat coklat ya, misalnya gitu. Yang menang ibu jajanin di koperasi. Minggu depannya lagi, Bu, kuis lagi Bu. Oh ya udah kita kuis ayo Bu, ada hadiahnya kan Bu, 2.000 begitu. Jadi dia ketergantungan mau mengikuti hal-hal baik tetapi ada hadiahnya. Nah itu yang tidak baik. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah di sini yang harus kita lakukan bukan penghargaan tetapi apresiasi. Nah apresiasi ini pengakuan secara khusus berikan kepada murid. Wah, mohon maaf kalau namanya Jennifer, Jen, cantik ya hari ini. Alhamdulillah, pintar ya menjadi nomor 1, bla 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 bla, gitu. Ya, yang kedua pengakuan secara pribadi, beri pengakuan secara pribadi kepada murid. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid, bukan ya kelas 7B bagus semua, enggak. Kita bergantian. Jadi biar secara emosionalnya kita lebih dekat. Bu, misalnya saya nih udah bergantian dari absen 1 sampai 10, berarti besok 20 sampai 30 ya. Enggak gitu. Tetapi bergantian sesuai dengan situasinya. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Jangan hari ini baik, besoknya gara-gara piring atau tupperware di rumah hilang, jadi marah-marah ke murid di kelas. Ya, jadi konsisten. Mau tupperware di rumah hilang, masuk kelas senyum. Atau nih, Bu Isti, Bu Dewi misalnya bendahara, udah puyang BPK masuk kelas. Begitu. Assalamualaikum ya anak-anak. Begitu. Ibu kurang tidur. Ibu kurang tidur. Banyak laporan. Iya. Begitu ya. Curhat dong. Iya. Lalu fokus pada proses. Nah di sini pembukanya contoh ya kalimatnya. Kemarin saya perhatikan kamu sakit ya. Kemarin ibu perhatikan kamu kurang enak badan. Nah itu nilai kebajikan apa yang dilihat, rasa empati kita besar sekali kepada murid. Nah terus situasinya bisa menolong murid di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai usaha kamu mengerjakan PR setengah, tapi nanti dilanjutkan begini. Gitu ya, ditanya dulu. Nah, di sini kepedulian. Lalu yang ketiga, terima kasih. Ibu-ibu jangan lupa memberikan terima kasih kepada peserta didik. Kalau peserta didik menolong, maksudnya iya menolong kita, jangan lupa terima kasih ya, Nek. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih ya, gitu. Siap begitu? Siap. Siap. Bisa dilanjutkan, Bu? Masih ngantuk, Kak? Tadinya saya mau beliin alat pijat tapi nggak jadi. Nggak ngantuk soalnya. Iya.
Nah, ini. Ada beberapa pernyataan, silakan diisi. Mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi maksudnya? Hukuman. Satu hukuman. Lari keliling lapangan. Hukuman 2 ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi hukuman. Oke, nanti kita lihat. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan bola karena terlambat. Itu yang murid disuruh Untuk tidak mengenakan sepatu seharian sebelum yang atasnya Bu. mana? Yang murid disuruh yang di atasnya Bu, 2 dari bawah. Iya benar. Emang dia nggak pernah bilang sama saya ada di situ. Ya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ada yang hukuman? Konsekuensi kenapa Bu? Mau ibu dulu atau ibu dulu? Ibu dulu. Yang duluan jawab. Boleh. Bu Haji, mangga. Bu Haji Eti, Suhati. Alasannya karena kan itu kan apa namanya? Ya, di sekolah, aturan sekolah harusnya memakai sepatu hitam. Jadi konsekuensi. Konsekuensi, baik. Ada pendapat lain? Hukuman? Tidak ada? Nah, terus tadi nih saya lihat ada yang lari mengelilingi lapangan basket, itu hukuman konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ya, tadi yang berbeda pendapat, yang murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman konsekuensi? Itu hukuman. Hukuman. Ada yang bilang konsekuensi gak? Hukuman. Oke, kita cek. Survei membuktikan. Jreng. Nah. Saya kan hukuman kan. Yeay. Tepuk pramuka kata. Yang pertama, saya tidak akan terlambat 100 kali hukuman. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, hukuman karena tidak ada kaitannya dengan pelajaran ya. Yang ketiga, push up karena tidak menggunakan masker, itu juga hukuman. Konsekuensinya, nah di sini menggantikan, itu kan kata kerja, berarti dia konsekuensi, gitu ya. Konsekuensi karena kamu melakukan pelanggaran, konsekuensinya ini, resikonya ini. Konsekuensi yang ketiga, iya nih, membersihkan kata kerja karena tersenggol. Kalau nggak disenggol mah enggak gitu. Nah di sini murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari kaitan sama PJOK berarti konsekuensi. Paham ya? Beda konsep sama hukuman. Sip. Nah, di sini ada kata kuncinya. Kalau hukuman itu menyakitkan, sakit kalau kata anak Herman Syahma Bu. Lalu konsekuensi harus terjadi. Kalau tadi kamu menumpahkan air ya harus kamu lap. Begitu kan? Harus. Lalu kalau hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, begitu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek aja. Kalau tadi pelajaran PJOK ya udah, mapel PJOK doang dia capek, mapel PPKM enggak. Ya, yang ketiga anak membenci kedisiplinan. Bukan malah makin disiplin, tapi malah makin benci. Terus konsekuensi anak menghargai disiplin. Di bagian hukuman itu dipaksa. Kalau di bagian konsekuensi ada tanggapan. Tanggapan dari si anak harus melakukan apa? Kalau dihukum mau gak mau kamu harus begitu. Karena perintah dari pendidik atau guru. Hukuman di sini mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak menyesuaikan diri. Lalu yang selanjutnya, hukuman konsep dirinya buruk, konsekuensi konsep dirinya baik.
Baik. Hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan. Saya mau ngumpat takut dihukum sama ibu. Kalau misalnya konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Terakhir, hukuman itu ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai begitu. Jangan ketawa, Bu. Saya ini panas harganya. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara. Mau dilanjutkan? Ice breaking? Tapi saya tak punya ice breakingnya. Bagaimana nih? Tadi katanya Betty mah. Coba ice breakingnya apa? Ada yang mau mimpin nggak ice breaking? Dia mah ikut ngomong aja. Ada yang mau mimpin nggak ice breaking? Oh, kalau lanjut ya. Nah nih, silakan sih Bu. Jadi ceritanya dua orang tadi ngobrol pada saat saya sedang menjelaskan. Lalu mereka saya panggil ke ruang pertemuan. Tidak ditegur di depan kelas. Bu, Ya. tadi filmnya rame? Ya, itu judulnya The Planets of Apes. Nggak tahu saya. Bukan anak bioskop ya? Iya. Vina tahu Vina? Tidak tahu. Hmm. Ya, 2016 dia dulu. Iya. Tahu dia nonton ya? Nonton bajakan. Bu ya Bu, jadi yang tadi dipraktikkan adalah praktik daripada restitusi. Tadi kan ada anak yang melanggar, ada anak yang tidak sopan, tapi kita tidak boleh menegurnya di kelas. Kita panggil anak-anak, misalnya nih nanti Dek, Natasha, antar ibu yuk ambil ini ke kelas, baru di situ. Ke kelas, ke ruang pertemuan, baru di situ kita ajak ngobrol. Kenapa kamu melakukan ini? Tahapannya begitu ya. Ibu tahu kita semua bisa salah. Kenapa kamu melakukan ini? Apa alasannya? Kita sepakati yuk. Nanti kedepannya begini. Sebagai murid apa yang harus kamu lakukan? Nah begitu tahapannya. Jadi enggak, woi, berisik, dengerin ibu. Enggak kayak gitu. Ada yang begitu? Ada. Tuh, sepertinya ini ada yang merasa, tetapi karena kita sedang belajar restitusi, dimohon untuk implementasi ke depannya.
Siap. Siap? Siap. Siap, Bu? Siap. Nah, di sini restitusi apa sih? Menurut Gosen dalam bukunya tahun 2004, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, tadi di video tadi saya nggak nanya, saya nggak maksudnya memberikan jawaban kamu harus gini, enggak kan? Tapi saya memberikan pertanyaan pemantik apa yang harus mereka lakukan, begitu. Jadi dimohon untuk murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka yang seharusnya di kelas, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif murid untuk mencari solusi atas kesalahan yang sudah dibuat. Ya, Bu Santi, minum dulu. Masih sanggup, Bu? Tenang, ini saya kan tadi mulai subuh. Biasanya Indosiar jam 7 baru sinetron aja. Ini kita lagi pesantren bukan? Bukan ya? Nah, di sini nih segitiga. Bukan semen 3 roda ya, ini logonya. Segitiga restitusi. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan menjudge anak, menjudge murid, kamu nakal, bla 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 bla. Padahal setiap orang melakukan kesalahan, itu pasti pernah. Lalu yang kedua, bukan satu-satunya kok kamu, tenang aja. Tuh ya. Nah, di sini ada langkah kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kenapa tadi minum es di kelas? Haus? Kenapa nggak pakai sandal hitam ke sekolah? Ya, lalu tuh kan, gara-gara jam 1:30 saya sandal jadi sepatu. Terima kasih, masih fokus. Nah, di sini adakah cara yang lebih efektif? Apa yang kamu butuhkan? Garis bawahi. Apa yang kamu butuhkan biar ibu bantu? Nah, terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kamu sepakati? Nilai-nilai kebajikan yang tadi loh, yang ada 6. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bukan hanya cita-cita ya, tapi menjadi orang seperti apa? Paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Bisa lanjut? Bisa lanjut, Bu? Siap. Nah, ini ya panjang. Kita lihat aja satu poin ya. Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan terjadi, dikonsekuensi harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Lalu kalau hukuman tidak nyaman dalam waktu panjang, konsekuensi tidak nyaman dalam waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Karena tadi kan restitusi itu proses interaksi guru atau pendidik dengan peserta didik, lebih ke pendekatan emosionalnya ada. Selanjutnya ke bawah, sama seperti pemakaran saya sebelumnya. Nah, Bu, Ya. Bu, Ya. kirain saya masih diri saya ngomong. Ada ciri-ciri restitusi, ada yang mau dibacain nggak? Ada yang mau baca enggak? Boleh. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aap. Ada yang mau menjelaskan tidak? Satu poin aja. Boleh? Ya bisa. Saya boleh, Bu. Boleh, terima kasih. Sampai persilakan Bu Linda. Ciri yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi seperti yang tadi Bu Karin di video yang sebelumnya, tidak memaksakan bahwa si anak ini tawaran bukan paksaan. Jadi menyepakati
menyepakati bahwa nanti di kelas itu kalian tidak boleh apa, jadi tidak memaksa, tapi sebagai bentuk bahwa mereka Pak tadi di sini juga ada langsung ke restitusi diri cara yang lebih baik. Jadi paksaan, tawaran, kemudian ini adalah cara yang paling baik gitu. Jadi untuk menanamkan diri juga kepada anak bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang tidak baik, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Linda. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Cukup ya. Jadi kita semua paham ya bahwa restitusi adalah tindakan yang paling baik kalau dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi. Next, selanjutnya ada ini peraturan nih. Ini kan sering nih kita lihat di kelas kan, ada banyak tata tertib sekolah. Kalau keyakinan kelas itu, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Itu merupakan bentuk dari tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya berarti kita harus menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai, komitmen dan menghormati orang lain. Lalu yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan karena kaitannya dengan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran untuk menghormati orang lain dan bersabar. Sabar. Ya, gunakan masker untuk Keselamatan dan kesehatan. betul. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk Keselamatan dan keamanan. bisa ya? Bisa. Nanti kita buat, ibu-ibu buat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, ini ada kebutuhan dasar. Ibu-ibu yakin ini manusia? Yakin. Coba cek itu sendalnya napak nggak Bu? Saya mah takut ya. Ada kebutuhan, ada lima Bu. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, tiga penguasaan, empat kesenangan dan lima Kebebasan. coba ada yang mau berpendapat tidak? Bertahan hidup itu apa? Bernapas. Bernapas betul. Apa lagi? Makan. Makan, ya betul. Apa lagi? Minum. Minum, ya pasangan. Tidur. Jadi secara tidak langsung bertahan hidup itu adalah kebutuhan primer, sekunder, dan juga kebutuhan biologis kita selaku makhluk hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau ibu-ibu datang ke sekolah terus dikucilkan, sedih nggak? Sedih. Berarti kita butuh diterima, butuh kasih sayang. Lalu penguasaan itu maksudnya kita dihargai kemampuan kita. Ya, bisa A, B, C, D, E, F, G diberikan penghargaan, bukan penghargaan, apresiasi. Ya, jadi pengakuan. Yang keempat kesenangan, boleh berbelanja, boleh sesuai dengan hati masing-masing. Yang kelima Kebebasan. Fahim kan? Ada nih? Next. Nah, ini ada 5 kontrol guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira yang bagus yang mana Bu? Boleh dicek yang bagus yang mana Bu? Manajer. Kenapa? Karena apa ya, kayak manajer, jadi karena yang belajar, jadi anak ngasih tahu kalau yang salah, jadi dia belajar dari kesalahan. Betul. Jadi dia belajar dari kesalahan dengan cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait. Kan kalau misalnya nih menghukum menghardik, ya kalau kamu tidak melakukan awas ya, biasanya maka melotot suara kencang, begitu kan? Betul. Kalau pembuat merasa bersalah, ini biasanya dia keluh kesah, sedih, lebay, alay. Nah kalau teman biasanya friendly gitu. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai kita, ya sebagai teman ya. Nah kalau pemantau itu biasanya masih peran guru. Di sini menyesuaikan diri, bila diawasi. Nah yang manajer itu hasilnya menguatkan pribadi peserta didik. Paham kan situ? Kita lanjutkan Bu.
Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat orang merasa bersalah. Kenapa ada kata kecewa? Kecewa banget deh sama kamu, begitu. Ya, kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah. Padahal tadi katanya setiap orang pasti melakukan kesalahan, tapi ini tidak pernah. Sedih ya. Lakukan demi ibu atau bapak, itu baru teman. Lalu yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Hari ini stiker bintang itu stiker nilai plus dari guru, ya. Lalu kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi murid dicari mencari solusi sendiri, begitu. Oke, Bu? Ya. Saya dari tadi bu, begitu ya? Ada di sini. Nah, siap. Ibu, nggak jalan, Bu. Dah. Terima kasih kayaknya. Wah, kayaknya Pak, Bu. Terima kasih. Coba kita lihat, Bu. Habis kayaknya. Nah, betul ibu-ibu. Slide sendiri. Terima kasih. Nah, Bu, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ini tadinya saya punya kuis untuk ibu-ibu, tapi ya kayaknya ribet. Ini kita isi bareng-bareng aja. Asya? Siap. Asyamu? Siap. Nah, kuisnya begini, Cina. Ada 40. Salah 4 sudah. Korupsi. Malu. Menunggu berangkat untuk memulai. Salah keluar, Bu. Kenapa dia begini, Bu? Oh, akhirnya katanya aku sekarang akhirnya Bu. Iya. Begitu, Bu. Akhirnya Bu. Namanya juga aplikasi ya. Depan saya menyalahi aplikasi, padahal udah milih mode klasik ini. Katanya suruh akhirnya aja Bu. Saya ulang lagi kalau dari akhir. Ngototkan dia. Bu, mulai, Bu. Yuk. Oh, mulai. Ini membutuhkan satu peserta. Coba siapa yang punya kuisis? Astagfirullahaladzim, Bu. Iya. Apa saya bagikan ini melalui WhatsApp? Boleh. Beda ya. Saya bagikan melalui WhatsApp ya. Halo sudah. Isi, Bu, ini jangan lihat dulu, ini ada suamiku di sini, Bu. Coba saya bukan grup bunda tuh. Saya kirim di grup bunda ya, Bu. Ya. Tuh, udah, Bu. Dah. Isi, Bu. Siap. Tuh, saya menunggu peserta. Belum ada nih Bu bisa ya. Sinyal lah kali, Bu. Kuota. Udah nih, Bunda. Aku pulang dulu. Dah. Tuh, WIB ruang guru, Bu. Cek. Oh iya. Emang semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya betul Bu. Ini masih muter-muter aja, Bu. Kenapa ini butuh ini, Bu? Ini juga menunggu peserta, belum ada peserta. Kenapa tuh, Bu? Ih, tuh udah ada. Saya nggak mau, Bu. Kenapa, Bu, ini, Bu? Kenapa nggak mau dia? Nggak tahu saya, Bu. Paketnya kali Bu. Ada 3, Bu Aap, Ibu Joyati, Bu Mila. Masih ada Bu Santi, Bu Kore, Bu Isti, Bu Dewi, Bu Juheti. Udah Bu Juheti, Bu Linda. Ada saya udah, Bu. Oh, enggak masuk grup Bunda, saya bagiin. Nah, kan gara-gara diskusi jadi tahu ini. Oh, Bu Isti bagaimana nggak masuk grup Bunda? Kasihan Bu, dia fotonya tadi nggak ada. Udah, Bu. Saya udah mulai, Bu. Bu Linda, yang cantik katanya tuh, ditambahin sendiri. Oh, Bu boleh. Santi udah. Oh, ulangin lah. Udah ikutan, saya tunggu. Bu Dewi sudah. Hadiah itu ini maksudnya kemana kita? Piro. Kita udah berempat. Jangan salah lambatnya Bu. Ya udahlah, kita ini berempat aja ya. Kamu jangan salah lambat. Bu Santi sudah. Astagfirullahaladzim. Bentar, Bu. Mila, Bu Joyati, Bu Aap sama saya. Ya, Bu Isti itu sudah. Ya, Bu Iti udah ada benar. Aduh. Ini bocah.
Ya, disusul oleh semuanya sama rata ibu-ibu. Iya, begitu ada 4 soal saja ibu-ibu. Aduh, ini Bu Linda ada merahnya ini. Apa sih itu, Gege? Merah berarti salah. Berarti salah jawabannya bukan itu Bu. Tuh, ini WC-nya betul tuh. Dipimpin pasukan sementara oleh Ibu Esti, ibu-ibu, lalu dikoceng, disusul oleh Ibu Aprianti dan Ibu Linda, lalu disusul kembali oleh Ibu Linda. Kenapa Bu Santi? Aduh, sudah tidak apa-apa Bu Santi, nanti kita ulang lagi lain kali. Habis ada 4 soal apa 5 soal? Ya, yang FGD itu bonus. Ya, kita lihat soalnya yang FGD diisi saja, diisi saja. Jadi apa aja di sini? Untuk perolehan sementawis dipimpin oleh Ibu Linda Darmawati yang cantik. Lalu yang kedua dipimpin oleh Ibu Aprianti. Enggak dong, yang kedua dipimpin oleh Ibu Isti. Bu Ap nilainya 3 tuh dia. Bukannya salah. Yang FGD itu tidak usah diisi. Tuh, Bu Ap pertama, Bu Linda kedua, Bu Isti ketiga. Iya benar. Betul. Nah Bu, sudah semua ya. Kita akhiri. Yes. Ya sudah saya next Bu. Nih, video soal. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jawaban yang betul adalah membuat merasa bersalah. Proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki restitusi. Betul. Ciri restitusi adalah betul. Kebutuhan bersifat biologis, bertahan hidup. Nah ini tadi saya ada masalah tapi ada 2 pemain. Tidak apa-apa, ini tidak dihitung ya. Ini soal. Mana ya tadi ya Bu? Nih soalnya nih Bu Aap mau di Tadi yang kayak begitu loh. Iya, mana ya? Nggak ada, dia nggak bisa diulang. Ya, ibu-ibu, demikianlah presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, terima kasih atas perhatiannya.